Apa bang yang tadi yang keduanya itu? Eh, Bagaimana caranya terus yakin dan sabar untuk hanya bergantung pada Allah perihal ujian-ujian yang dialami. Nah, ini nyambung walaupun ini pertanyaannya berbeda karena itu tadi ya. Sebenarnya dalam hal ibadah kayak gitu ya. Itu eh, ibadah itu baik ibadah fisik maupun ibadah hati semuanya butuh riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Itu ya. Jadi sama gitu karena kasih ilustrasi lagi. Orang awam kayak kita pengen jadi atlet, pasti langsung ngos-ngosan, ya nggak? Kayak gitu. Makanya kalau kita punya coach, kalau kita punya PT, akan diajarin yang rendah-rendah dulu. Kayak gitu kan ya. Mungkin diajarinnya suruh jalan kaki doangan gitu ya. Tapi kan saya udah bayar mahal. Kenapa cuma disuruh jalan kaki? Ya emang itu dulu gitu yang dasar dulu kayak gitu kan Bang ya. Enggak yang kemudian kita anak sultan bayar PT udah beli tuh alat-alat gym yang hajinya juta-juta itu. Langsung angkat 20 kilo. Encok bang 3 hari. Betul. Gitu kan. Justru malah bikin kapok yang kayak gitu. Nah, dalam sholat, dalam ibadah seperti itu juga. Dan apalagi ibadah hati teman-teman yang tidak pernah bisa kelihatan peningkatannya. Ya, artinya ibadah hati jauh lebih butuh latihannya. Jauh lebih butuh lama juga latihannya. Kayak gitu ya. Nah, keistiqomahan, keimanan, kesabaran, keikhlasan itu adalah ibadah hati yang perlu kita latih dari sekarang. Kayak gitu. Jadi misalnya saya ingin melatih keikhlasan saya dengan cara apa? Dengan cara kita sering ngasih. Tapi kan saya mah orangnya pelit, itulah poinnya. Gitu kan ya. Saya tuh berat gitu ya. Ngasih 2.000 tiap Jumat itu berat buat saya itu. Maka disitulah kemudian kita melatih diri. Ketika kita berat ngasih 2.000, coba masukin 5.000. Wah, saya nggak bisa ikhlas, kepikiran terus, nggak apa-apa. Latih sampai dengan hati kita berhenti mikirin itu. Kayak gitu. Saya kadang-kadang suka nggak sengaja, sering saya ngomongin, nggak apa-apa. Latih sampai dengan kita bosan ngomonginnya. Kayak gitu teman-teman. Urusan ria itu perkara nanti. Ya, karena masalah hati itu adalah ibadah yang nilainya tanpa henti. Kayak gitu. Dulu ikhlas, sekarang omongin itu yang bikin masjid di sono tuh di Asoman itu. Bukan Aduh, baru bangga saya. Wah, keren Tapi banget. keren banget ya. Saya sembunyiin lagi. Tapi bukan Waduh, Jadi nggak bisa bangga. Kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka ke bawah kan, tiba-tiba, ini masjid bagus banget gitu kan. Pas lagi kurban, sapi siapa ya ini ya bagus banget ya. Ini kayak sapi Bali ya, kayaknya bagus banget kan. Iya, itu sapi yang tulisannya hamba Allah itu. Gitu kan. Hamba Allah. Hamba Allah. Nyebutin nama? Enggak sih. Yang penting hamba Allah. Iya, hamba Allah. Kadang tuh suka nggak betah diri kita, gitu kan ya, gitu kan. Pas saat itu mah pas lagi ngeinfakinnya mah ikhlas sih, tapi pas giliran kesebut-sebut suka pengen ke bawah. Nah, itulah kenapa ibadah hati itu perlu dilatih. Dan tidak ada ceritanya ibadah hati sekali melakukan langsung manjur, itu nggak ada. Dia tuh butuh waktu. Seperti kesabaran juga sama, butuh waktu gitu ya. Hari ini kita belum bisa maafin, nggak apa-apa, coba aja terus, gitu kan? Dengan meminta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Jadi itu tadi. Dan paling penting dari semua pertanyaan yang masuk itu teman-teman, yang paling penting buat kita adalah kita punya guru ngaji secara fisik, jangan guru ngaji online. Ya, kan guru ngaji online banyak yang bagus-bagus ya nggak? Ustaz Abdul Somad, ya, Ustaz Syafiq, Ustaz Nuzul, Ustaz Adi, keren, ya. Tapi kita selain ikut ngaji secara online harus punya pengajian fisik di mana kita ketemu guru ngaji secara langsung, secara talaki, tatap muka. Lebih bagus lagi kalau guru ngaji tersebut juga kita ikut secara langsung yang kita bisa konsultasi secara langsung juga. Kayak gitu, biar bisa mengawasi kita. Itu jauh lebih bagus lagi. Supaya tadi ya, mereka bisa mengevaluasi kita pada saat kita futur, pada saat kita sedang tidak baik-baik saja, kayak gitu. Itu ya.
Nah, jadi bagaimana cara kita untuk bisa terus yakin, sabar dan istiqomah gitu kan ya. Sementara iman kita naik turun itu tadi. Yang paling pertama bahwa sesungguhnya setiap ibadah itu ada riyadhahnya, harus ada latihannya. Dan terus posisikan diri kita sebagai pembelajar yang terus berlatih di bidang itu. Ya, melatih diri untuk keikhlasan, melatih diri untuk istiqomah, melatih diri untuk sabar. Itu menempatkan diri sebagai pembelajar, bukan menempatkan diri udah yang jadi orang yang lulus. Itu ya. Karena saya mah udah lulus tuh ujian yang kemarin. Enggak, kita masih belajar dari ujian yang kemarin. Kayak gitu. Karena sepanjang hayat masih dikandung badan, pada saat itulah hidup akan terus dipenuhi dengan ujian. Kayak gitu. Dan terus yang berikutnya, sangat merekomendasikan itu tadi ya, punya guru ngaji yang tetap, yang bisa kita datangi, yang bisa kita curhati, itu ya, kapanpun itu, gitu. Jadi pada saat seperti ini kita terus diingatkan. Terus yang ketiganya adalah rajin berkumpul dengan orang soleh, karena ketemu dengan orang soleh itu meningkatkan kepekaan kita. Misalnya di luar sana kita masih suka dengan bermaksiat, tetapi datang ke sini ketemu orang-orang yang pakai baju koko, pakai peci, yang perempuannya berkerudung, gitu kan ya. Walaupun di luar sana mungkin kembali dandanannya baragajul, gitu ya. Yang perempuan mungkin belum istiqomah pakai hijabnya, tapi di sini kan nunjukin hijabnya kan. Sehingga ketika di sini tuh kita malu bermaksiat, gitu. Nah itu juga menjadi kepekaan kita. Dan semakin sering kita ketemu dengan orang soleh itu, semakin meningkatkan kepekaan kesolehan kita. Kayak gitu ya. Jadi alarm kesolehan kita tuh jadi kayak semakin panjang durasinya. Kayak gitu teman-teman. Itu ya. Jadi 3 hal itu terlebih dahulu, kalau itu kita udah punya, nanti yang lainnya juga akan mendatangi. Karena futur itu adalah sebuah keniscayaan teman-teman. Futur itu tidak bisa kita hindari. Dia akan datang pada masanya. Tetapi sebenarnya fungsi dari futur itu adalah untuk membuat kita melangkah atau meloncat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena futur itu adalah kondisi jenuh, gitu ya. Misalnya manusia sekarang lagi soleh luar biasa 3 bulan, masuk bulan keempat kita futur, itu wajar. Kenapa? Untuk kita bisa meningkatkan ibadah yang gitu-gitu aja. Tujuannya tuh ke arah situ, gitu ya. Futur itu arahnya ke situ. Jadi tujuan dari futur itu bukan untuk menghancurkan ibadah kita, tapi justru untuk membuat kita nyari lagi yang lebih besar agar kita bisa ningkatin yang udah-udah. Kayak gitu. Itu tujuan futur. Itu kan ya. Jadi futur itu saya mah udah 2 minggu futur. Itu mah bukan futur, itu mah emang bakatnya aja males gitu ya. Kayak gitu ya. Futur itu ukurannya tuh cuma 1 sampai dengan 3 hari. Kayak gitu. Kalau 2 minggu mah itu mah hobi. Kayak gitu ya. Nah, jadi ke arah sana ya Bang ya. Jadi diutamakan itu tadi. Kita pahami gitu ya. Ada riyadhahnya, ada gurunya, ada temennya. Jadi walaupun kita dalam kondisi futur, kita langsung minta nasihat sama guru kita sehingga beliau bisa mengarahkan. Terus ngelihat teman kita yang soleh, kita jadi terbawa juga, gitu kan ya. Oh iya jadi cemburu nih sama orang yang ini, gitu kan. Jadi kita pengen bisa seperti dia juga, kayak gitu. Itu dulu, cari dulu 3 itu.